gitu biasanya. Nggak jelas ini apa ini kulihat. Suara kalian pun nggak jelas sama aku. Korek, 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 korek. Iya, udah gerah banget nih kayaknya, kan udah panas banget nih. Ya, step down itu bukan Itu seperti ini. Kalau gimana? kalau warming up terus kemudian satu tumbang kena tombak di awal. Jangan anggap ini udah dingin lagi, nggak bisa. Ya enggak. Jadi Gimana? kalau kita mau Gitu. diskusi, ini tadi kan aku udah bilang, perjanjian lama yang sudah terlanjur Iya. digabungin dengan perjanjian baru. Tuhan berfirman Betul. dalam hati, bla 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 bla. Yang nulis tadi bla bla bla, Iya. aku ini betul kutuk apa segala macam. Heeh. Itu penulisnya dapat Iya. dari mana itu? Gitu loh. Itu penulis kitab Kejadian kan Musa. Ah, ngarang pula kok ini bro jadinya. Aduh. Di mana tertulis? Kenapa? Aku Musa menulis Kejadian sampai Ulangan gitu. Begini apa gitu. Jangan minta ayat seperti itu di mana Musa menulis aku menulis kitab Kejadian. Oke, Jangan aku begitu. tunjukin lagi itu namanya samamu. permainan kata-kata yang kolot Oke, kayak gitu. gitu. aku kasih lihat. Siap. Pertanyaannya Saya yang buktikan memang membutuhkan kalau jawaban ternyata- yang berkelas. Nah, coba yang ternyata- benar-benarlah materi. Iya, ternyata penulisannya bukan tulisan Musa. Saya ambil di Ulangan. Ulangan berapa kamu ingat nggak? Ulangan berapa itu? Ulangan perjanjian lama. Musa juga penulis kitab Kejadian, bilangan keluaran imamat itu Musa. Oke, Ulangan 34 di situ itu apa? siapa yang menulis pada Musa lah saat yang dikatakan Musa mati? penulisnya itu. Pada saat Jangan Musa mati mengarang-arang siapa kita. Kita penulisnya? nggak ada di sini, nggak tipe kita mengarang-arang itu. Oke, ditunjukin lagi ya. Siap. Ditunjukin lagi. Ini aduh, kalau di sini memang perpuluhan harusnya ada ya. Ulangan 34. Musa meninggal dunia. Kabar. Lalu Pada saat Musa meninggal. Nah, itu kan di Ulangan tuh. Siapa yang menulis? Musa betul. juga. Musa juga. Musa meninggal dunia. Kurasa itu bisa saja setelah kematian Musa ada tambahan lagi tulisannya. Nggak serta-merta semua Musa. Contohnya Musa meninggal dunia. Masa Aku Musa, baru buka masa lagi Musa nih meninggal panel dunia ini. menulis dia sendiri meninggal? Makanya itu bro. Nggak apa-apa. Tadi you bilang Artinya Kejadian sampai Ulangan. jangan kita itu berbicara tulisan tentang Musa. narasi-narasi seperti itu pertanyaannya. Tanyakanlah di mana kekonyolan itu, di mana ketidaksinkronan itu. Lah, yang sedang kita bicarakan Dimana apa yang nggak konyol pertentangan gitu loh. itu? Kau bilang Gitu, tadi gitu. Kejadian sampai Ulangan Musa yang menulis. Begitu baru ku mau Jelek tunjukkan kali, Bang. pada saat Dulu, Musa aku itu matikan dulu nih kayak. Kayak mana? pada saat Musa itu wafat, kok tiba-tiba ini begitu. Sama mana jadinya? Setelah kematian Musa, kepemimpinan Israel dilanjutkan oleh Yosua. Jadi Ulangan siapa Jadi yang nulis? tulisan-tulisan itu pun bersumber dari setelah Musa ya dari Yosua. Bisa saja itu dilanjutkan oleh Yosua. Oh, jadi bukan Musa. Karena memang kepemimpinan Israel itu setelah masa Musa Tuhan memilih Yosua Jadi untuk membimbing orang Israel ke tanah perjanjian. Jadi Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ulangan 34 nomor 7. Tampilin lagi, Akang. Ya, teman-teman, silakan kalau ada yang mau pesan Paramek ya, itu ada di keranjang hitam ya, sama keranjang merah ya. Silakan nih, kalau ada yang mau pesan Paramek nih, ya. Silakan pesan teman-teman. Ini Paramek gratis nih. Nih ya. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Yang menulis berarti bukan
Musa, kasih tepuk tangan dulu. Kabur. Jengkel kali loh aku teman-teman, maaf ya. Baru aja open Komal, belum 10 menit akun saya udah jadi tumbal. La haula wala quwwata illa billah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi lumayan lah ya buat ini ya. Buat warming up supaya Komalnya. Ini Bang Hadi ini ada apa ini Bang Hadi? Kenapa? Bang Hadi kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Bang. Abang Muslim apa Kristen Bang? Begini Bang, kalau nanya aja. Muslim Bang. Abang mau nanya ke Muslim? Saya Muslim. Saya berada di Iya, ke Muslim Bang. Saya Muslim berada di lingkungan Kristen. Nah, saya juga dilahirkan oleh Muslim. Kalau saya di lingkungan saya itu damai ya, karena saya juga perantau, pernah lama tinggal sama orang Kristen. Saya juga ya kadang juga saya melakukan ibadah-ibadah juga di luar, kadang juga saya di rumahnya. Karena menurut saya agama itu cuma apa ya? Ya semuanya tujuannya sama, cuma jalannya saja yang berbeda. Nah, Beda Pak, nggak ada. Jadi kalau saya nggak mau tujuannya sama Pak, menjelek-jelek. salah Hah? saya potong Pak, nggak ada. Kalau di literasi ke Islam nggak ada tujuannya yang sama. Kalau Kristen itu tujuannya udah jelas ke neraka, kalau Islam tujuannya ke surga Pak. Kalau dalam literasi Islam, kalau mau toleransi boleh, toleransi tentang kemasyarakatan, tentang sosial. Tapi toleransi agama atau toleransi keimanan nggak ada Pak itu Pak. Ini saya melihat dia masuk di kategori liberal. Mungkin jadi karena kurang gimana ilmu. pendapat abang-abang? Ya nggak boleh Tentang Pak, toleransi hukumnya tentang keimanan nggak boleh dengan yang non Muslim nggak boleh Pak. Coba Daman, tunjukkan ayatnya Daman. Silakan Daman. Bentar Kang, lagi buat ini, bentar. Apa-apa pertanyaannya? Toleransi tentang keimanan. Nggak ada. Kalau dalam hal keimanan, ibaratnya gini, Pak. Dalam hal keimanan, kita harus yakin dulu bahwa cipta langit dan bumi itu satu. Lalu orang yang kemudian menjabarkan pencipta langit dan bumi versi mereka, itu menunjukkan bukan sedang menyatakan Tuhan yang sebenarnya, tapi sedang memfitnah Tuhan. Untuk Tuhan yang satu difitnah, kita tidak mungkin diam saja seperti menobatkan Tuhan sama seperti makhluknya. Contoh, Tuhan adalah pohon. Lah, pohon bisa ditebang. Lalu pantaskah pohon bisa ditebang? Itu menunjukkan apa? Perdebatan selama ini terjadi karena kejinya mulut manusia berani untuk memfitnah Tuhan. Itu satu. Sama seperti ibu Anda adalah satu orang. Lalu kemudian ada 7 orang yang menjabarkan ibu Anda dengan versi suka-suka hati mereka. Lalu apakah kita diam saja untuk ibu kita yang sedang difitnah itu? Sama. Seperti ketika Allah Ta'ala dinobatkan beranak. Bukankah itu sebuah fitnahan? Bukankah itu sebuah hantaman keras terhadap akal kita? Bahwa ini loh, ada akal-akal manusia yang kemudian apa? Menginjak kekuasaan Tuhan. Menginjak kemahebatan Tuhan. Lalu kenapa kita diam saja? Orang ibu saja kita dihina, kita marah. Lalu ketika Tuhan dihina dalam bentuk beranaknya dia, dalamnya dia, kenapa kita diam saja? Jadi tidak perlu ayat hanya untuk membuktikan hal itu. Kita hanya perlu akal. Kecuali pencipta langit dan bumi itu ada 8. Lalu mereka menjabarkan dengan versi mereka, enggak apa-apa. Tapi akal manusia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu satu. Maka setiap yang menceritakan Tuhan di luar arti daripada ketuhanan itu sendiri, maka mereka sedang memfitnah Tuhan. Memang iya, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita harus tahu dulu konteks si ayat itu buat apa. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin, kata lam di situ ada lili milki. Lakum dinukum waliyadin itu lam huruf jar yang berfaedah limilki. Artinya milikmu agamamu, milikku agamaku. Lalu itu adalah kesepakatan damainya di situ. Lalu ketika kemudian lakum dinukum waliyadin itu dikhianati, artinya kepemilikan kita diambil oleh orang lain, disitulah kemudian
kita itu harus rentan membela. Yang menjadi milik kami harus tetap milik kami. Yang menjadi kalian, ya udah kami tidak akan kami tidak akan menggugatnya. Nah, seperti itu. Kalau di dalam Al-Baqarah, ya lanjut dulu. Kalau dalilnya mau, gimana Pak? Halo, gini Pak. Bukankah semua umat beragama pengenlah masuk ke surga kan Pak? Bang? Ya, makanya kebenaran daripada tiap-tiap manusia itu datang kepada mereka. Contoh, bukankah Islam telah lahir di depan mukanya Hindu? Benar. Bukankah Islam telah lahir di depan mukanya Kristen? Benar. Bukankah Islam telah lahir di depan mukanya Yahudi? Benar. Bukankah Islam telah lahir di depan mukanya Buddha? Tujuannya apa? Hanya untuk menampakkan ini kebenaran. Jangan lagi engkau menyembahkan sesuatu yang bukan kebenaran dan rentan memfitnah Tuhan. Itu dia, Pak. Kalau semuanya ingin masuk surga, ya mereka berhenti untuk kemudian memfitnah Tuhan, itu doang. Makanya yang dinamakan lagi, ya, silakan. mau nanya Bang, kayak Abang lah, udah berapa lama Abang masuk Islam? Bentar Bang, jangan nanya terus Bang. Paham gak dengan penjelasan yang tadi Bang? Jangan sampai Iya paham Bang, iya Bang, paham Bang. Udah gitu. Tahu loh Bang, Oke, kalau Bang Adi, sebentar Bang Adi. Kalau Anda seorang Islam, coba saya mau tanya sama Abang. Apa doa iktidal ya. itu? Silakan. doa iktidal. Gini loh Bang, aku kalau soal apa ya? Macam mana lah Bang ini? Ngaku Islam. Iktidal aja enggak tahu. Bang, mending Abang ke warung beli paramek nih Bang. Ini paramek nih. Beli paramek ke warung Bang. Banyak belajar Asyhadu memang an di la bawah, Bang. ilaha illallah wa asyhadu anna Udah Muhammadar Bang. Udah. Kita mau diskusi di sini Bang. Beli paramek aja Bang ke warung Bang. Nih paramek nih. Ada di keranjang hitam nih di bawah nih. Ya, lanjut. Lanjutan ayat penguatnya yaitu di Al-Baqarah 224 teman-teman. Wala taj'alullahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihuna bainan nas wallahu samiun alim. Kata Allah, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang daripada berbuat baik, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Itu toleransi. Soal keagamaan itu adalah perbedaan. Tapi kalau di dalam hal berbuat baik, contoh kita punya saudara, kita punya tetangga. Paling nang kaplay. Bang Ari nak kaplay. Nah. Jadi kalau kita punya saudara dan saudara kita itu oten, kalau dia kelaparan kasih makan dia, kalau enggak Allah marah. Oh, kalau dia kemudian sakit, bawa dia ke rumah sakit. Itu yang dinamakan toleransi. Tapi dalam hal mereka memfitnah Tuhan beranak, di situ non toleransi. Seperti itu. Kalau enggak, Tuhan enggak capek-capek turunin Nabi Muhammad. Hanya untuk membenarkan otak manusia yang telah gabrul mendefinisikan Tuhan. Seperti itu. Nah, lanjut Kang. Dah ini sapa dulu. Tamu-tamunya nih sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum Bang Itsul. Kok assalamualaikum? Selamat malam dulu dong. Selamat malam Bang Itsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya gimana Bang? Islam Kristen Bang? Ya Bang ini ada Itsul. Siro. Selamat malam Siro. Mau tanya, Bentar Bang. Bang, Siro, bentar, Bang. Siro Kristen ya. Ya, Ini Ari Lucy Islam Kristen. Ari Lucy. Ya tadi bahasa Thailand Kang. Sawadee krap nai, lah krap pai pong penang eng na krap lai. Aku masih apa lah. Beluguk siapa? Ari Lucy. Oh, enggak ada. KM 2. Mesti Bapak Kristen KM 2. Yang enggak nyaut di ini ini nih keluar nih. Aduh, keburu dikeluarin. Ya silakan si Siro. Ya Siro, silakan sama Kang Dito. Aku nyimak. ya baik, terima kasih. Ya tadi saya mendengar ya dan banyak tuduhan mengenai Alkitab ya. Saya juga ingin coba kita bandingkan apakah memang Al-Quran adalah kitab yang dari Allah dan betul-betul apa yang dipegang sekarang itu adalah Alkitab yang dari Nabi Muhammad. Boleh, silakan.
pertanyaannya. Nah, itu kan tadi sudah. Apakah memang betul Apakah Al-Quran itu memang yang kitab dipegang dari Allah? sekarang? Ya, apakah Al-Quran yang sekarang ini yang dipegang oleh umat Muslim berasal dari Nabi Muhammad? Berasal dari Nabi Muhammad. Oke, silakan. Siapa bilang yang berasal dari Nabi Muhammad? Berasal daripada pencipta langit dan bumi, Bang. Yang kemudian di era Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, di era para sahabat, agar kemudian segala ajaran yang benar ini bisa disalurkan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya, kepada sampai kepada tangan kami dengan wasilah, dengan runtutan yang tak pernah putus. Ya, akhirnya mereka mencatatkan di eranya. Bahkan mereka mengklasifikasikan mana yang kemudian Al-Quran, mana yang kemudian hadis, mana yang bercampur di antara Al-Quran dan penjabaran orang lain di luar hadis. Makanya adanya yang namanya pembakaran Al-Quran. Kenapa? Dibakarkan karena kecampuran hal tersebut. Artinya Allah Ta'ala sendiri yang menitipkan umat-umatnya yang pintar, yang menitipkan umat-umatnya yang teliti untuk kemudian menjaga keaslian daripada Al-Quran. Lalu berdirilah dua pilar. Ada satu pilar penjaga dinamakan dengan tahfidz, dinamakan dengan muhafadz. Orang-orang yang kemudian menghafalkan Al-Quran, yang kemudian Al-Quran itu diuji setiap tahunnya di dalam Ka'bah. Kemudian daripada imam membacakan ayat pertama Al-Quran sampai 30 juz Al-Quran. Di mana di belakangnya ada makmum yang mengikutinya dan bahkan menyimak daripada penjabarannya. Di belakangnya ada 70 orang lagi yang merupakan makmum yang kemudian menyimak daripada bacaannya. Yang mustahil ini kemudian bisa dihilangkan. Yang mustahil bahwa ayat Al-Quran ini kemudian bisa untuk diselewengkan. Kedua, ada yang namanya pilar penjaga keaslian makna dinamakan mufassir, yaitu mufassir yang ilmunya kemudian bersanad sampai Rasulullah. Orang yang mentafsirkan Al-Quran kemudian dia punya guru, dan gurunya punya guru, dan gurunya punya guru, dan gurunya punya guru. Bersanad sampai era tabi'in, bersanad sampai era tabi'in. Kemudian bersanad sampai sahabat, dan bersanad sesuai lisan Rasulullah menjabarkan Al-Quran. Lalu bagaimana kita mengatakan Al-Quran ini bisa dipalsukan, sedangkan satu celah daripada manusia ingin memalsukannya saja sudah tidak bisa gitu, Bang. Lalu kemudian kalau kita menanyakan daripada Bible, Bang. Bible itu di era Codex Sinaiticus yang paling tua itu adalah 300 tahun setelah era Yesus. Untuk menunjukkan sudah putus penjabarannya, sudah putus penerawangannya terhadap Yesus. Pertanyaan saya, untuk kita saja menjabarkan manusia yang hidup 300 tahun yang lalu itu dinamakan halu. Dinamakan cuma halu doang. Misalnya saya menjabarkan opungnya Kak Nora yang hidup 300 tahun yang lalu. Di mana dia itu pernah manjat pohon durian, jatuh dan patah pinggang. Itu menunjukkan halunya saya. Sekarang Codex Sinaiticus 300 tahun menjabarkan Yesus, di mana keaslian daripada penjabaran mereka? Silakan, Bang. Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klub naik aten Thai lo kata. Wah, sawadikap, nai unan orang nakap, leh demang nakap mai. Oh, ten. Siapa leneng nakap lah, sawadikap na. Anoki na adonai ma panci ma apa bangke nakap lai. Babila Thai lao, ten lala mana. Lanjut. Oh, nakap na, nakap boy. Silakan. Ya silakan, Bang, silakan, Bang. ya, terima kasih Bang Daman tadi kan bilang kalau Al-Quran sudah dibakar. Jadi naskah Al-Quran yang menjadi salinan yang dipegang sekarang ini apa? Salinan yang telah kemudian dipisahkan, Bang. Mana yang bercampur dengan hadis, mana yang kemudian gini, Bang. Di era ini saya cerita daripada masa Hufadha ya. Ini yang Muslim simak nih. Ya, dari masa Hufadha itu pengujian Al-Quran di masa Utsman dan Umar, itu orang datang. Kamu menghafal Al-Quran? Ya. Firman apa yang kamu hafal? Lalu mereka membacakan. Ada, Bang, di antara golongan-golongan mereka itu yang kemudian ingin menghancurkan Al-Quran, yang mengaku dirinya sebagai penghafal. Dia mengaku bahwa dia itu penghafal. Dia datang hanya untuk menghancurkan Al-Quran. Lalu kemudian ketika dihafalkan oleh dia, ternyata ayat tersebut bukan firman Tuhan. Tapi Utsman dan Umar tidak langsung menjudge ini bukan firman Tuhan. Mereka catatkan. Era-era sahabat itu mencatatkan. Lalu kemudian di era peninjauan, di situ diteliti, ini sepertinya bukan firman Tuhan. Apa buktinya?
Hanya dalam satu naskah saja tersemat ayat ini. Lalu bagaimana misalnya ada ayat yang berbunyi yafdi ada arijelu arba sautuhu kaka. Itu adalah ayat yang kemudian mereka ingin menghancurkan Al-Quran. Lalu karena Allah titipkan Al-Quran ini untuk kemudian dijaga, Allah titipkan juga orang-orang yang kemudian teliti dalam meneliti Al-Quran. Lalu kemudian meneliti, ternyata ayat ini cuma didapati dalam naskah ini. Maka dipanggillah segala hufadha. Maka dipanggillah semuanya orang yang menghafal Al-Quran. Pernah nggak kalian menghafal ayat ini? Tidak. Pernah nggak kalian menghafal ayat ini? Tidak. Lalu apa? Ini naskah ini bakar. Kenapa? Kemudian apa? Kalau naskah ini disimpan, maka kami akan sama seperti kalian. Sama seperti kalian akan adanya banyak naskah yang di Bible-nya Kristen bilang kayak gini, di Bible-nya luar negeri bilang kayak gini, di Bible King James Version beda lagi, di ini beda lagi, naskah ini beda lagi. Tidak. Lalu dimurnikan dengan berkat para sahabat, yaitu dengan apa? Meneliti secara kritis. Kalau seandainya ayat ini tidak ada, oke, bakar naskahnya agar kemudian tidak bercampur di kemudian hari hingga kemudian umat-umat setelah era tabi'in li tabi'in tidak salah dalam menentukan Al-Quran yang benar. Seperti itu, Pak. Lalu kalau Bible gimana, Bang? Gimana, Bang? Saya udah jawab nih. Sekarang giliran Abang nih jawab Bible. Kodeks Sinaiticus 300 tahun putus daripada era Yesus, di mana cara pikirnya kita bahwa apa yang disampaikan di dalam Kodeks Sinaiticus ini akurat. Ingat, jangan bawa Roh Kudus ya. Maksudnya gini, ya mereka kan punya Roh Kudus. Itu bullshit itu. Tapi sistem pikir 300 tahun putus daripada era Yesus, tapi bisa menjabarkan Yesus. Sama seperti saya menjabarkan 300 tahun tentang opungnya Bunda Nora yang saya bilang jatuh daripada pohon duren. Itu namanya halu abangku. Silakan Bang, silakan. Ya, nanti saya tolong dikasih waktu tidak dipotong-potong ya. Seperti abang tadi menjelaskan, saya tidak potong-potong ya. Jadi begini, abang menjelaskan Al-Quran itu tanpa jelas. Saya mencoba mempertanyakan kronologi pencatatan dan standarisasi Al-Quran. Kita tahu memang Utsman memerintahkan Zaid untuk mengumpulkan salinan-salinan Quran karena banyak sekali versi yang beredar di. Bang, harus saya bantah, Bang. Kalau pemahaman Abang nggak kayak gitu, Bang. Nggak kayak gitu. Bukan salinan yang dikumpulkan, hufadhanya yang dikumpulkan. Hufadha itu ketika firman Allah disampaikan, mereka mencatat agar tidak lupa di dinding rumahnya, di kulit binatang, di pelepah kurma. Jadi Zaid bin Sabit bukan ngumpulin pelepah kurma yang dipanggil. Lalu hufadanya disuruh mempertanggungjawabkan. Dari mana lu ambil ini? Siapa guru lu? Berapa orang yang ngafal ini? Kalau ternyata yang ngafal itu cuma dia seseorang, tidak diterima. Menunjukkan apa? Ini orang sedang menyamar ingin menghancurkan Al-Quran. Tapi ditanyakan, oh kamu hafal dalil ini? Iya. Hufada yang lain mana yang hafal sama seperti ini? Saya. Oke, coba hafalkan. Oke, coba hafalkan. Oke, coba hafalkan. Oke, coba hafalkan. Setelah dilihat, oh ternyata memang benar firman Tuhan. Kenapa? Banyak yang mencatat, banyak yang menghafal sama seperti ini. Jadi kalau abang bilang ngumpulin naskah, ngumpulin pelepah kurma, salah. Itu gabut namanya. Oke, lanjut jelasin lagi. Iya, jadi gini loh Bang, saya kan dari mana sih sudah dipotong. Fokus. Silas fokus pertanyaan Bang Darman tadi. Fokus, tadi kan bergantian. Bang Daman. Gantian. Bang Daman, saya melihat bahwa salinan dan standarisasi Al-Quran. Dikit bentar Fokus ya, ke saya Bible, hostnya fokus di ke sini. Bible. Saya di sini hostnya. Coba komparasi ya. Komparasi Bang Siro. langsung lah. Ya, kan tadi Bang Daman bertanya. Nah, sekarang Atau Bang gini, Siro menjawab. kami berdua berdiskusi timer. Enggak ada timer. Kenapa udah saya loh. bilang enggak ada timer? Kalau begitu, Izin ya, Bang timer, Lord. nggak ada Bang timer. Lord, izin. Ya udah, saya live Izin, aja. Bang Lord. Oke, saya live aja ya. Sebentar. Terima kasih ya. Ya, Selamat silakan. Yang Silakan, turun nggak apa-apa. monyet, Silakan. yang turun monyet. Dia nggak mau ditanya. Penakut, Bang Cikaleng, yang turun Bang Cikaleng. Nggak mau ditanya, nanya terus. Begini ya. Nggak mau. Dia bernarasi sesuai pemikiran dia. Ketika dipotong sama Bang Daman, dia minta jangan dipotong. Bagaimana nggak dipotong? Berarti kita membenarkan pemikiran dia yang dia argumentasikannya di room ini yang didengar oleh banyak orang. Ya nggak bisa dong. Kau pikir ini room kamu? Suka Ibaratnya gini. tahu. Iya, lu bisa nipu kalau nggak ada Bang Daman di sini, lu bisa nipu tuh. Bentar, izin. Tapi gua tahu semuanya gitu. Bentar menjadi masalah. Sebentar lah dulu, Bentar. Akang. Jangan dipotong.
Sawadikaนะครับหลายอากังนะครับโอ้ยว่าจองนะครับไปงูpenangนะครับลาปูpenangหลายลูกผ้าแดงลูกค้าเปิ้งนะครับเล่ปูpenangนังนะครับลายปังปูลงแดงนะครับลาย Kelab Nai. Udah kabur dia nggak mau ditanya. Pak Pendeta Yunus, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Pendeta. Pak Pendeta yang murah senyum. Saya kalau sama Pak Pendeta Yunus, saya cuma senyum-senyum baik saja. Ketemu lagi. Ini dikit ya. Saya tanya ke yang baru mualaf aja. Mualaf kita misalnya Bunda Nora. Kira-kira Bunda Nora daripada penjagaan Al-Qur'an tadi itu, daripada era sahabat, ada nggak satu celah untuk dipalsukan kalau kritis dan prosesi daripada sahabat itu seketat itu? Kira-kira ada nggak celah untuk pemalsuan? Tidak. Tidak kan? Karena seketat itu penghafalnya saja tidak diterima mentah-mentah itu hafalannya. Dia tanya yang hafal sama seperti kau siapa gitu. Nah, saya komparkan ke sini ya. Saya komparkan ke sini ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini ada Pak Pendeta Ruben juga. Pak Pendeta monitor, Pak Pendeta. Nah, penceritaan tentang kebangkitan Yesus saja pada waktu Yesus di dalam kubur udah berbeda. Betul? Tapi mereka meyakini bahwa 4 penulis Injil ini adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Nah, sekarang penulisan tentang Al-Quran yang dijelaskan Bang Daman, ditanya sama yang ini, apakah betul isinya seperti itu penghafalannya, ditanya sama yang itu, ditanya sama yang ini, sama yang ono, sama yang ene, semua jawabnya betul. Dan semuanya itu sama. Ya bagaimana mungkin dipalsukan? Contoh, Al-Fatihah. Itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Nah, sekarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pak Ruben tahu sendiri. Tentang kebangkitan Yesus, ceritanya sudah berbeda. Di dalam Matius, datang 2 orang malaikat, terjadi gempa bumi. Kenapa Markus, Yohanes, dengan Lukas tidak menuliskan gempa bumi? Bahkan di dalam Yohanes, dikatakan di situ pada waktu Maria Magdalena datang, batu itu sudah diambil. Di dalam Matius, batu itu digulingkan oleh malaikat, terjadi gempa bumi. Kenapa Markus dengan Lukas tidak menuliskan tentang terjadinya gempa bumi? Silakan Pak Ruben. Ya, terima kasih ya. Ya, senyum dulu. Terima kasih penelitian dari Mbak Nora. Iya, benar. Lanjut. Oke, jadi artinya begini, bagi Kristen ini bukan suatu masalah ya, karena murid-murid ini menceritakan bahwa ada fakta yang benar ya, benar-benar sudah terjadi seperti itu, bahwa fakta ini terjadi. Intinya bangkit ya, mau ceritanya bagaimanapun intinya bangkit gitu ya. Intinya terjadi dan bangkit gitu. Ini udah susah Pak Ruben. Susah kalau kayak gini. Nah ini yang dikatakan firman Tuhan yang asli itu bagaimana? Yang tidak akan pernah berubah. Tidak mungkin berubah firmannya itu. Tidak mungkin saya mengatakan kepada anak saya 5 tahun yang lalu Mama pernah ke Eropa. Terus saya mengatakan kepada anak saya yang satu lagi 4 tahun yang lalu saya ke Eropa. Saya katakan kepada anak saya yang satu lagi 10 tahun yang lalu saya ke Eropa. Intinya ke Eropa. Mau 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tidak peduli. Intinya mamaku pernah ke Eropa. Nah ini yang salah. Kok salah? Kok salah? Pasrah kali Pak Pendeta malam ini. Pak Ya udah, Pendeta kita belum makan ya. Robert lah, suka-suka dia lah. Pak Ruben belum makan ini. Pasrah banget. Aduh. Ini siapa nih berani nanya nih di bawah? Assalamualaikum Bang Daman, abang mualaf tahun berapa? Sejak kapan gue mualaf? Lanjut. Dia mualafnya tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Kang, Daman. Bunda Nora, Bang Daman, Bang Ya, Dito, Waalaikumsalam. Pak Pendeta, selamat malam. Malam Jadi, semua. Pak Jadi Pendeta, gini, Pak Pak Ruben. Pendeta izin Bun.
Bon, izin, Ya. kenapa Pak Pendeta kalau ku undang ke Komalko nggak pernah mau Pak Pendeta? Sekali-sekali ke Komalko Pak Pendeta ya. Iya, lanjut. Ini Iya. ini pulsa lagi sekarat makanya Tadi pagi, tadi Jamaah subuh ini. saya tuh mau naik Pak Pendeta, cuma nggak enak Pak Pendeta Oh, iya. lagi menggembala di situ. Nanti berapa hari lagi kok Pak Pendeta Oh, iya. aman? Baru semalam terima perpuluhan. Masa sudah mau habis pulsa? Baru semalam terima perpuluhan, ya kan? Tunggu ya Pak Pendeta, Bang Jumanya lagi dalam perjalanan. Ya kan? Perpuluhan, Apa kurang perpuluhannya dikit. Udah kalau Pak Pendeta ini jemaatnya cuma 3. Ayo gencarkan lagi. Iya. Ayo tentang teman-teman berkat Kristen, Tuhan. silakan Gencarkan Jel. lagi. Diam Akang. Weh, Gencarkan lagi. Gencarkan lagi tentang berkat Tuhan. Semakin banyak kalian memberi berkat, Tuhan akan melipat gandakan. Nah, begitu omongannya. Kan biasa seperti itu. Ya kan Pak Pendeta? Ya, ini kan tugas intinya kami kan memberikan kabar baik, intinya Yesus bangkit. kabar keselamatan. Bunda Nora, jemaatnya Pak Pendeta ini cuma 3, istri, anak, dan mertua. Kurang ajar. Begini Pak Pen, mengabarkan tentang keselamatan. Bagaimana mungkin kalian mengabarkan tentang keselamatan sementara sosok yang menjadi juru selamat itu pernah tidak selamat? Hah? Masa? Hah? Masa? Jadi yang kunci mati kerajaan surga masa tidak selamat? kunci kerajaan sorga. Oke, sekarang pertanyaan saya, Yesus sekarang berada di mana? Yesus sekarang ada di surga. Iya. Siapa yang bisa membuktikan Yesus berada di sorga? Di-mute-kan dulu yang baru masuk. Ya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus berada di sorga sekarang, Pak Ruben? Kita membuktikan bahwa Itu Stefanus melihat ke atas waktu dia mau dilempar dengan batu. Stefanus melihat ke atas. Iya, melihat langit terbuka. Dia lihat anak Allah Oke, anak Allah di mana? sebelum mati dilempar Anak Allah ada di mana? di surga. Tolong yang baru masuk di-mute dulu dong. Di surga. Oke, sekarang Stefanus bisa menjelaskan bagaimana Jadi- bentuk surga. Ya, dia menggambarkan. Kalau tentang surga ini dia dicatat di Wahyu. Yang mencatat wahyu itu siapa? Yohanes. Stefanus atau Yohanes? Yohanes murid Tuhan. Nah, sekarang yang melihat surga ini Yohanes apa Stefanus? Stefanus melihat langit terbuka sebelum Oke, dia mati. langit dilempar terbuka. dengan batu. Terus langit bentuknya seperti apa kata Stefanus, Pak Ruben? Ya, artinya dilihat anak Allah. Anak Allah ngapain di surga? Saya lihat catatan. Pak Pendeta, jangan bikin diskusi, makan di jalan kote nih, Pak Pendeta, jalan kote. Hah? Jangan diskusi, Pak Pendeta loyo kali diskusi. Makan dulu jalan kote nih. Tahu nggak jalan kote ini Pak Pendeta? Apa itu jalan koten? Jalan koten. Kok jalan oten sih? Bukan jalan oten, Pak. Jalan kote. Pak Pendeta kalau diskusi semangat lah Pak Pendeta. Bunda Nora itu semangat loh. Ayo lanjut, semangat. Yo pastel ya, bahasa Indonesia pastel jalan kote. Iya, Pak Pendeta. Kalau Bunda Nora ke Makassar nanti ku bikinin jalan kote ya. Insya Allah. Oke. Lanjut. Nanti kalau saya ke Makassar lagi saya tinggal ke sana ya. Iya, boleh Pak Pendeta. Nanti kita diskusi ya. Iya, iya. Iya, jadi Pak Ruben, Iya. Stefanus melihat Yesus di sorga itu ngapain? Ya, dia melihat langit terbuka, dia lihat anak Allah duduk Ngapain di sana. anak Allah? Duduk di mana? Ya,
di taktanya langit terbuka, dia lihat Hmm. anak Allah. Duduk. Ini Duduk. juga saya tunjukkan lagi tentang bagaimana tuh kuasa Tuhan. Segala Tidak, kuasa telah Pak. Pak diberikan Ruben. begitu. Jangan kita lari-lari dulu. Saya penasaran, Yesus di surga ngapain? Iya, dia melihat ke bawah anak-anaknya. Dia di surga ngapain dilihat sama Stefanus? Ya, dia melihat anak-anak Allah gitu. Jadi Stefanus bisa melihat Yesus ada di surga lagi duduk. Kira-kira kursinya seperti apa itu? Lesehan itu duduk di tikar. Mulai ini bangga ini. Iya, gimana Pak Ruben? Saya penasaran. Yesus katanya duduk di sebelah kanan Bapa, betul? Iya. Bapa itu roh atau bukan? Ya, Bapak itu roh. Nah, jadi bagaimana penulisnya tahu kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Bapa itu adalah roh? Roh kan nggak bisa kelihatan, Pak Ruben. Iya. Ya. Ah. Dia menyampaikan itu, dia melihat. Ya, artinya Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Stefanus melihat langit terbuka, dia lihat anak Allah. Gitu. Oke, saya buka di dalam Markus juga ya. Oke, di sini dikatakan begini. Ini Markus yang mencatat loh. Iya, Markus berapa? Sesudah Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertanyaan saya, dari mana Markus tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Bapa itu adalah roh? Oke, jadi begini. Oke, Tentu firman jadi Allah begini. mencatat ini bahwa suatu kebenaran, kayak gitu. Kebenaran apa? Suatu kebenaran. Kebenaran apa? Iya. Kebenaran firman Allah adalah benar. Pak Pendeta, pahami dulu. Markus mencatat setelah Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia terangkat ke atas. Nah, berarti Markus melihat bentuk sorga itu bagaimana. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa itu kan adalah roh. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu Yesus duduk di sebelah roh? Roh bukannya nggak kelihatan? Iya, karena mereka melihat dengan kacamata rohani juga. Jadi bisa lihat dengan mata kepala juga. Dengan pandangan rohani. Kalau belum masuk dalam rohani ya. Kan ini Bapak kan Ruben ini Banora kan dipimpin oleh akal. Segala sesuatu dipimpin pakai akal. Bapak Pendeta terlalu unyu-unyu ya malam ini ya. Nggak tahu saya. Apa yang Mbak Ada Damar saja ya pertanyaan yang betul-betul logik, karena kita berpikir secara logik, tapi di jawabannya itu tidak masuk akal. Gitu loh. Iya. Mereka dipakaikan kacamata rohani. Nah, Iya. sekarang nanti di Markus Cara 16, Markus 16, ini saya baca ya, Markus 16. Lalu ia berkata kepada mereka, nomor 15-nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kau jangan. Iya. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pak Ruben percaya sama Yesus? Ya, percaya. Amin. Pak Ruben diselamatkan oleh Yesus. Betul? Iya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya seperti Pak Ruben. Ya kan? Orang-orang yang Ya. percaya seperti Pak Ruben, mereka akan diselamatkan. Kalaupun yang dilakukan Pak Ruben, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apakah Pak Ruben sudah minum racun maut?
Oke. Oke, gimana? Pak Pendeta, kameranya terlalu atas, ke bawahin dikit Pak Pendeta kameranya. Pak Pendetanya kalau kameranya terlalu ke atas jadi begini, Pak. Iya, jadi saya tanggah terus Pak. Ah gitu kan open ganteng dulu. kelihatan. Manise, manise. Oi manise. Gimana Pak Ruben? Yang percaya sama Yesus akan diselamatkan. Pak Ruben percaya? Percaya. Amin, saya katakan. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Sudahkah minum racun maut? Ya begini, rancangan iblis itu tetap ada. Rancangan iblis itu tetap ada bagi orang-orang yang, karena kita kan memilih percaya kepada Yesus, berarti apa? Iblis menjadi lawan kita. Makanya kita harus kuat secara roh. Nah, sekarang kan Yesus mengatakan tanda-tandanya ada. Tanda-tanda orang yang percaya akan diselamatkan itu ada. Yaitu ketika kalian minum racun maut tidak akan celaka. Itu tanda-tandanya bahwa Yesus menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Sudahkah Pak Ruben minum racun maut? Ya kalau bilang sudah ya saya tidak tahu racun maut. Tapi saya tidak mau coba juga racun maut. Nanti Pak Ruben, Pak Ruben tinggal pilih rasa stroberi, vanila, coklat. Nanti kita belikan. Jangan gitu lah, Tobi. sama pengikut Nabi palsu ini harus tegas, jangan hujan. Ya hilang. Udah hilang Pak Ruben. Aman. Dalam nama Yesus hilanglah iblis. Nah, udah. Aman Pak Ruben. Aman, lanjut. Gimana Pak Ruben? Kan begini otomatis. Contoh. Iya. Misalnya Pak Ruben mau menjadi bupati. Nah, kalau saya memilih Pak Ruben jadi bupati, apa yang akan saya dapat? Kan begitu. Oh, anak ibu nggak akan yakin dia jadi bupati deh. anak ibu akan saya pekerjakan nanti di suatu perusahaan besar, Orangnya Bu. pendiam. Oke, kan begitu tanda-tandanya ketika saya memilih Pak Ruben nanti jadi bupati. Nah, terpilih nih, berarti otomatis saya tuntut nih kan. Nah, sama seperti Pak Ruben menerima Yesus sebagai juru selamat, ya saya terima. Nah, ini tanda-tandanya bahwa Pak Ruben kalau menerima Yesus sebagai juru selamat, sekalipun Pak Ruben minum racun maut tidak akan celaka. Sudahkah minum racun maut untuk menunjukkan apakah Yesus menyelamatkan? Nah, boleh pilih rasa stroberi, vanila. Nanti saya kirim. Mau dites Pak Ruben? Coba-coba. Saya boleh bicara? Boleh Pak. Jadi begini, kalau mereka ya yang terima Tuhan Yesus, itu Yohanes 1 ayat 12 mengatakan mereka diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Begitu. Jadi mereka akan memberitakan tentang kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Saya tidak tanya itu. Dengan kuasa Yang saya daripada tanya, Tuhan. bagaimana tanda-tandanya kita mengikuti Yesus akan diselamatkan? Kan Yesus nantang itu, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka katanya. Nah, kalau misalnya ada orang yang lurus pemikirannya, Yesus akan menyelamatkan saya, dia minumlah racun maut itu, bagaimana tuh? Bentar, ini Pak Josias ini pendeta juga ya Pak? Saya mau tanya ini dengan Pak Yunus ini. Saya mau tanya dulu. Muslim apa Kristen Pak? Saya Kristen. Ya saya lihat peti Bapak. Mau tanya apa ke Pak Yunus? Ini kan pendeta dia Pak Yunus sama Pak. Iya, saya mau tanya dulu. Saya mau tes dulu. Ya toh? Silakan. Pak Yunus Ya. dites. Pak Yunus, dengan hormat Pak Pendeta, saya mau beritahu dengan Bapak ya. Pak Josias, ya, selamat malam. Ya, sabar berbeda dengan menikmati Matius 7 ayat 6 Pak. Coba Bapak hayati itu Matius 7 ayat 6. Coba Bapak hayati. Bentar Pak, sesama pendeta jangan saling mendahului dong. Ya, Bapak hayati itu. Saya cuma titip pesan saja dengan Pak Yunus. Kalau Bapak betul-betul pendeta, Bapak akan menghayati itu perintah Tuhan Yesus itu Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6, orang sabar dengan orang menikmati diolok-olok itu beda. Sekian, terima kasih. Shalom Pak Pendeta. Pak Josias, yang di dalam Yohanes 1 nomor 29, yang mengkiaskan Yesus kepada binatang siapa? Satu.
Di dalam Galatia 3:13 yang mengatakan terkutuk di kayu salib itu siapa? Ya. Jangan engkau mengatakan mengolok-olok. Ya. Sebelum pun kami membacakan kitab kalian yang sebenarnya sudah mengolok-olok siapa yang kalian jadikan Tuhan. Paham ya Pak Josias ya? Jangan Anda mengatakan di sini seolah-olah kayak agama Anda diolok-olok. Ternyata Anda sendiri yang mengolok-olok agama Anda sendiri. Pak Ruben biasa saja. Kenapa saya ketawa? Karena memang Pak Ruben orangnya suka ketawa. Makanya saya ketawa. Kau naik, saya pikir kau mau menjawab. Kalau gitu kau harus Senyumannya jawab. Pak Ruben itu manis. Ya Pak Ruben ya. Jadi kita seneng. Maunya kau jawab tadi pertanyaan saya ke Pak Ruben. Maunya kau bantu. Kalau memang kau menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus memberi tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, salah satunya ketika minum racun maut tidak akan celaka. Kau berani nggak minum racun maut? Banyak kali cerita kau kalau kayak begitu kau naik aja, kau modal congor aja kau. Bukan bisanya kau menjawab apa-apa mati. Ayat 8 yang banyak kali cerita kau. Ayo Pak Ruben. Pak izin 1 menit. Pak Ruben ini orangnya santun. Pak Ruben orangnya santun. Dia ini pendeta polos. Dia belum terkontaminasi ya. Dia nggak Pulsanya berani aja tadi. tegas karena takut digeruduk. Bentar dulu Bang. Pulsanya pakai aja jawab tak. semua. Aduh sebentar dulu Bang Tebing. Izin. Pulsanya aja katanya kritis ya pulsanya. Artinya dia ini polos. Pendeta jujur. Belum bisa bermanuver kayak yang tadi. Ya nipu-nipu. Beliau ini masih jujur. Polos dia, mungkin dia pendeta di kampung ya. Mohon maaf ya Pak Ruben ya. Tapi kita senang kok, kita menghargai, cuma lucu. Tidak. Berasal dari sejahat. Oke, sekarang saya katakan Kalau berani sama dia kau. jujur sama aja. Di dalam Yohanes 1:29, di dalam Yohanes nabi palsu 1. jelas. Tolong dong, tertulis. saya jadikan momot kenapa sih? Di dalam Yohanes 1 Pelit kali tuh, Akang. Sebentar Tuh. Bunda Rahma, sebentar Bunda. Di dalam Yohanes 1 nomor 29 yang dikiaskan kepada binatang itu siapa? Katakan ya kalau iya. Ayo siapa? Yohanes 1 Ya, nomor kau jelaskan, 29. kau baca lah. Loh, kau katanya pandai. Kau coba Pak. Kamu Pak Ruben, baca dong. bacakan dulu Biar Yohanes kamu 1 nomor 29 Pak Ruben. Woi PPJ, Bacakan lu dulu. mending di bawah aja lu. Di bawah lu PPJ, di bawah. Oh, Udah saya jelaskan ini si sama Paulo kalian. bilang. Bacakan. Yohanes 1:29, coba aku baca. Pak Pendeta baca Masa lah Pak PPJ? Pendeta. Bukan. Pak Pendeta baca Pak Pendeta. Ini nih maknanya dalam. Pengikut Enggak, sama pengikut saya Nabi minta palsu harus baca. tegas. Saya dalam minta memelihara dibaca kita. Pak Pendeta, jangan Kalau disebutkan. Yohanes 29 ini maknanya lihat anak Tidak, domba saya tidak tanya Allah. makna, saya minta dibacakan. Beda makna. Saya minta dibacakan. Iya. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Aduh. Pertanyaan saya. Agnus. Aduh, kasih aku moderator, host yang baik hati. Sebentar dulu Ini Bunda. penghujat Sekarang- ini. Sekarang saya bertanya sama kau. Aku cuma minta moderator, Bun. Sama Kang. Lanjut. Sekarang saya tanya, anak domba itu Coba Bunda, kepada siapa, ini Tobing? kita hilangin aja deh ya. Bye, ganggu Kan aja. domba itu dari tuh tadi. Yesus Cuy. lah. Nyang. Di bawah aja lo. Kenal Apakah udah kudus. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Nah, anak domba itu merujuk kepada siapa? Saya tidak Iya, minta artinya makna. begini. Ini maknanya saya mau terangkan, maknanya sangat luas. Karena setiap di dalam imamat itu, imamat 9 itu, domba sebagai penghapus dosa manusia. Nah, Yesus ini sebagai anak domba Allah penghapus dosa manusia. Ini yang digambarkan oleh Nah, sekarang Yohanes. itu kiasannya merujuk kepada siapa, Bang, Pak Pendeta? Binatang apa manusia? Ya ini gambaran supaya kita tahu Enggak, bahwa saya dia minta kiasan gambaran itu merujuk kepada siapa, Pak Pendeta? Iya, Yesus ini. Iya, Yesus dikiaskan kepada apa? Kepada apa di sini maksudnya? Domba sesembelihan. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, aku seperti melihat anak domba yang telah disembelih. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak domba ini merujuk kepada Yesus. Yesus dikiaskan kepada siapa? Kepada apa?
Maksudnya kepada apa? Dia anak domba Allah, dia anak Allah yang menghapus dosa manusia. Pertanyaan Tidak ada- saya, tidak anak salah domba berpikir. itu dikiaskan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, Yesus ini kenapa dikiaskan kepada dikatakan dikiaskan kepada domba, binatang gitu loh. Pak Ruben aja nggak paham, tapi mau menjelaskan arti kata makna. Iya, penting saya sudah jelaskan bahwa dia itu gambarannya bahwa darah itu sebagai penghapus dosa manusia. Oke, pada waktu Musa melakukan kurban, yang dia sembelih itu manusia apa binatang? Ya, binatang. Nah, sekarang konsep penebusan dosa dicurahkannya darah manusia. Ini konsep penebusan dari siapa? Apakah Tuhan Perjanjian Lama berbeda dengan Tuhan Perjanjian Baru? Jadi begini, karena penghapus dosa itu digambarkan bahwa seperti anak domba penghapus Enggak, dosa. Pak Setiap orang Pendeta, berdosa pertanyaan setiap saya tahun. begini Pak Pendeta. Pertanyaan saya begini Pak Pendeta, coba Pak Pendeta simak. Tuhan dalam Perjanjian Lama itu menerima penghapusan dosa dengan disembelihnya hewan. Betul? Yang sapi, yang domba, bahkan paling kecil burung merpati. Nah, sekarang kenapa penghapusan dosa harus berupa darah manusia di dalam Perjanjian Baru? Ini Tuhan mana yang menginginkan? Pak Pendeta, itu kayaknya sinyalnya kurang bagus. Nanti DM-in aja ke saya nomor WA-nya ya, nomor HP-nya. Nanti saya isi kuota Pak Pendeta ya. Serius, serius. Ya. Ya. Perjanjian Lama, tercurahnya darah hewan, itu salah satu penghapus dosa. Bahkan di kitab Keluaran menuliskan bahwa kotoran sapi, kulitnya harus dibakar habis. Nah, itu adalah penghapus dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, di Perjanjian Baru, kenapa konsep penghapus dosa harus dicurahkan darah manusia yang tidak berdosa? Ini Tuhan yang mana menginginkan konsep seperti ini? Jadi jadi Bunda Nora ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada perjanjian kuno. Di perjanjian kuno bunyinya gini, "Sawadika, beleng naiนะครับlapang penom neng itu dia. Benai, oten telai, bujang telai, oten ta. Silakan Pak Ruben. Oke, ini saya baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 ya. Ini tentang perjanjian ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, ia mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku Korintus berapa? yang diserahkan. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Saya tadi tulis itu 1. Nah, 2 Korintus 11, silakan. 1 Korintus 11, maaf, 1 Korintus 11. Pak Pen. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 23, oke. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah. Nah, pertanyaan saya, 1 Korintus ini tulisan dari siapa? Ya, Paulus, lanjut ayat 25. Nah, pertanyaan saya, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia merujuk kepada Yesus. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pertanyaan saya, sejak kapan si Paulus itu bertemu dengan Yesus, melihat Yesus memecah-mecahkan roti? Iya, baca dulu terus. Enggak, Ayat saya pengen 25. tahu dulu dong. Iya, oke, saya baca ya. Nah, 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pertanyaan saya begitu juga. Sejak kapan memecah-mecah roti di depan Paulus? Oke. Jadi begini. Jadi begini. Firman Tuhan ini
memberi kita pengertian bahwa lewat perjanjian baru adalah perjanjian darah bagi kita. Ya, makanya anak Allah harus mati bagi kita untuk menebus. Saya tidak tanya itu Pak Pendetaku yang baik hati, yang murah senyum. Saya bertanya, ketika Paulus menuliskan ini, sejak kapan Yesus memecah-mecahkan roti di depan Paulus? Di depan Paulus ya. Yes. Belum Dia hafal bilang sampai begini, di situ. dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Nah, si Paulus yang menulis 1 Korintus ini bukan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan di depan Paulus sambil memecah-mecahkan roti itu dan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, inilah. Sejak kapan? Ya, Allah tetap berbicara dengan Paulus lewat firman-Nya. Sejak kapan Paulus menerima firman dari Yesus? Segala tulisannya adalah ilham Allah. 2 Timotius 3:16. Sejak kapan? Shalom. Sejak kapan? Ya, sebentar Stefan. Wassalamualaikum. Pak. Ya, sebentar Bang Stefan. Sejak kapan? Nanti Bang Stefan sama yang lain gak apa-apa. Sejak kapan Paulus bertemu langsung dengan Yesus dan Yesus memecah-mecahkan roti itu? Sejak kapan Paulus ada pada waktu malam perjamuan Paskah? Sejak kapan Paulus tahu tentang penyalipan Yesus? Sejak kapan Yesus dengan Paulus bertemu fisik? Sejak aku jatuh cinta padamu. Pak Paulus oke aja. Bapak Ruben oke Ya, aja. wassalamualaikum, Mbak. Shalom. Ya, sebentar Bang Stefan. Sebentar dulu. Saya penasaran. Sebentar ya Bang Steven ya, antara Bunda Nora ini urusan rumah tangganya belum kelar nih, bentar ya. Nanti. Lanjut saja. Iya. Iya, yang sabar ya. Ini Kristennya kan Ya. ada 4 nih. Pak Ruben, Petro, Pak Anak Batak Maco, sama Pak Stephen. Yang tertib ya. Jangan ada. Iya, saya sedikit ini ya. aja sama Pak Ruben, nanti yang lain sambung ya. Saya karena mau apa juga. Saya juga bingung sejak kapan Paulus ada di perjamuan Paskah? Sejak kapan Paulus menghadiri penangkapan Yesus? Sejak kapan Paulus menyaksikan penyalipan Yesus? Sejak kapan Yesus memecah-mecahkan roti dan meminum anggur, mengkiaskan itu adalah darah dan tubuhnya? Sejak kapan Pak Ruben? Tolong saya, sejak kapan? Sejak Paulus bertemu dengan Yesus gitu. Ya. Ya. Itu semua orang mesti baca Alkitab dulu ya. Mesti baca banyak Alkitab dulu. Pak Ruben. Kisah Para Rasul 9. Pertama kali Paulus mengakui kebohongan dia di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 26. Kesaksian Paulus kepada Raja Agripa itu juga berbeda Pak Ruben. Tipu-tipu si Paulus. Kisah Para Rasul 9 dia mengatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 22 dia mengatakan seperti itu. Kisah Para Rasul 26 dia mengatakan dia tidak rebah ke tanah. Dia tidak sendiri rebah ke tanah dan dia tidak mengatakan bahwa dia buta. Kenapa? Kisah Para Rasul 9, 22 dia mengatakan buta. 26 dia tidak ada mengatakan dia buta. Jangan. Pertama kali dia mendengar suara Yesus di padang gurun ketika perjalanan ke Damsyik, itu dia sudah berbohong. Oke. Enggak, kalau memang tidak mau bahas itu, saya kayaknya nanti beginilah Pak Pendeta. Saya pengen sekali ada tuh yang ngomong Kristen. Oke, Bunda Nora, oke Bu Nora, oke Nora, saya akan pelajari lagi kenapa bisa dituliskan Paulus seperti ini sementara Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Namanya begitu dong Pak Pen, biar enak kita. Ya, kita baru bernarasi kayak pertobatan Paulus. Saya tidak, bukan pertobatan. Enggak. Cerita di dalam yang tadi 1 Korintus 11 yang ditunjukkan sama Pak Ruben, itu si Paulus menceritakan seolah-olah itu terjadi di depan matanya Paulus.
Yesus memecah-mecahkan roti, meminum anggur, mengkiaskan roti itu sebagai tubuhnya. Gak ada Pak Ruben. Anda cari pun dimanapun surat, tidak pernah tertemukan Paulus bertemu fisik dengan Yesus. Pak Ruben, senyumnya jangan kayak gitu dong. Yang manis sedikit, coba. Merajuk Pak Ruben. Nah, ini begini. Kan orang begini ya. Begini, di dalam firman Tuhan ini mengajar begini. Yesus menjanjikan penghibur itu bagi kita. Nah, siapa penghibur? Ini juga datang kepada Paulus, Roh Kudus itu. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 26, jadi penghibur itu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan segala sesuatu. Yang mengajarkan segala sesuatu Paulus. itu Roh Kudus atau Paulus? Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan akan semua yang Bang, itu telah nggak ada Roh dikatakan. Kudus, Roh kebenaran yang ada, Bang. Shalom, selamat malam. Ya. Malam-malam Pak Stefan. Iya. Bang, Begini itu ya, Roh Pak. kebenaran, Bang. Iya, shalom. Shalom, Iya, shalom. Jadi gimana? Mau ganti orang atau gimana? Kalau mau ganti orang sama yang lain aja lagi nggak apa-apa? Ya tidak Bu, begini. Kita kan berbeda narasi. Bapak dan saya juga berbeda persepsi kan? Iya, berbeda pengertian juga, penafsiran juga berbeda. Kalau untuk saya begini Bu, ya tanpa mengurangi sukacita kan? Ya. Memang yang Ibu katakan Paulus itu bertemu dengan Tuhan kan melalui penyataan roh, melalui penglihatan pada waktu di kota Damsik. Tetapi pada waktu Paulus memecahkan apa itu roti, memang secara spesifik itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Di mana Paulus memecahkan roti? Memang itu pada waktu Paulus memecahkan roti tidak tulis di dalam Alkitab. Dan sebagai orang Kristen Bukan di mana Paulus memecahkan roti, Bang Stephen. tidak ada Bu. Paulus tidak Jadi bertemu kenapa dengan Abang bilang Paulus memecahkan roti? Iya, tetapi Ibu kalau kita melihat sejarah itu, ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, iya kan, Bapak Pendeta? Pada waktu dia bertolak, kalau tidak salah itu di kota Damsik kan, dan dia dapat penyataan roh. Hanya saja umur Paulus itu tidak ditulis, iya kan Pak Pendeta? Iya benar Bu, memang tidak ditulis umur Paulus berapa. Aduh. Yesus itu memang kalau untuk saya Bu, Ibu dengar dulu. Yesus itu sudah ada di zaman Paulus. Tetapi dalam kisah para rasul itu baru ada penampakan dia bertemu dengan Tuhan. Itu secara pribadi melalui penyataan roh. Tetapi sebelum itu Anda bisa memberikan satu bukti sama saya bahwa Paulus di zaman Yesus? Aduh. Dek, ambil dulu kucing itu, Dek. Digigit kabel. Bisa ya nggak? bagaimana Bu? Anda bisa membuktikan pada saya Yesus sejaman dengan Paulus. Suruh keluar kucingnya. Iya, kan begini Bu. Gimana? Pembuktiannya Bang, saya butuh pembuktian. Saya nggak butuh begini Bu. Saya butuh pembuktian. Yesus itu memang sudah ada di zaman Paulus. Pembuktiannya di mana bahwa Yesus menyebutkan nama Paulus? Memang nama Paulus itu nanti ada di dalam kisah para rasul, tetapi Jadi narasi dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus sejaman dengan Paulus? Di mana pembuktiannya, Bang? Anda bisa berasumsi, saya juga bisa dong. Adik, ambil deh, adik, digigit itu, bawa keluar adek. Abang mengatakan Yesus sejaman dengan Paulus, pembuktiannya dari mana? Baik, Kalau Anda tidak bisa membuktikan pembuktiannya, sebentar, Petro, sebentar. Kamu itu terlalu baik. Santai Bang Petro. Atu-atu ya, atu-atu. Saya minta Bang Begini, Stefan. Bu. Kamu terlalu baik. Saya nggak mau begini. Saya nggak mau begini, Bang Stefan. Saya mau ada bukti bahwa Paulus lahir Yesus memang tahun 5 Masehi.
Cuy, Paulus lahir waktu 5 Masehi, sementara Yesus di abad 1. Abad 1, abad 5 jarak berapa tahun itu? Ya. Jangan boto-boto sama saya. Bang Stefan, bisa nggak Anda membuktikan? Itu saja. Ya, kalau memang begitu ikut saja narasi Ibu. Kita belum, untuk sementara belum ada data yang kuat. Oke, saya terima. Iya. Silakan lanjutkan. Iya. Berarti tidak bisa dong? Tidak bisa Iya. diklaim Kalau bahwa untuk Yesus di zaman sementara Paulus. ini belum ada data yang cukup, karena nama Paulus itu nanti ada tak kala Paulus itu bertemu dengan Tuhan dalam Kisah Para Rasul, itu pun melalui penyataan roh, tidak secara jasmani. Tetapi kalau melihat dari segi pandang Paulus itu, kira-kira Paulus itu seumur dengan Petrus dan murid-murid lainnya, kira-kira seperti itu. Kan di dalam Bible itu firman Tuhan katakan banyak yang tidak ditulis, Bu. Iya, kalaupun ditulis. Firman Tuhan yang mana, Bang Stefan? Firman Tuhan siapa yang menyampaikan? Di dalam Alkitab itu, Bu, banyak ayat-ayat yang memang tidak ditulis. Pertanyaan saya bukan begitu. Pertanyaan saya begini, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini berbunyi apa dan disampaikan kepada siapa? Mereka itu merujuk kepada siapa? Iya, begini, Bu, untuk sementara ini memang saya belum punya data yang kuat. Iya. Oke. Karena nama Paulus itu nanti berarti ada tidak bisa dalam. dibawa ya? Iya, Sebentar, iya, Bang iya. Stefan. Berarti tidak bisa dibawa ya, bahwa firman yang diterima oleh Yesus itu bukan berarti yang dituliskan oleh Yohanes, Markus, Lukas, betul? Betul. Lanjut saja, Bu. Berarti Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas ini berdasarkan dari mana? Ya, bagaimana, Bu? Berdasarkan dari mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yes. Iya. Kalau menurut kami, orang Kristen, Injil itu ditulis itu oleh murid-murid Yesus. Iya. Sejaman atau tidak? Kalau untuk narasi saya sejalan. Karena apa, Bu? Sejaman. Sejaman karena murid-murid, Ibu dengar dulu, karena murid-murid Yesus itu mereka hidup setara dengan Yesus. Oke, pertanyaan saya. Oke. Satu murid Yesus yang menuliskan bahwa Yesus waktu disalibkan, muridnya yang 11 itu berada di depan Yesus. Iya, bagaimana, Bu? Sebutkan salah satu murid Yesus yang dari 11, bukan yang 12 ya. Adik, jangan dek, kena listrik. Itu berada di depan Yesus pada waktu Yesus disalibkan. Maksudnya murid Yesus. Yes. Iya, pada waktu Yesus itu memang disalibkan, memang murid-murid Yesus itu semuanya ada di situ, Bu. Tidak ada yang tidak ada. Oke, saya bacakan di sini ya. Saya bacakan ya, Bang. Sebentar ya, izin ya, Bang. Oke, saya bacakan. Di dalam Markus 14 nomor 50. Silakan Abang buka. Di situ dikatakan apa? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Iya, memang pada waktu itu memang Ibu kalau menjelaskan itu harus memang secara ilmiah. Loh, enggak, Bang. Kok secara ilmiah di dalam Markus 14 kok ilmiah? Iya, Alkitab ini harus dipandang dan dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Oke, kalau begitu sebutkan Bukan satu nama dengan cara saja. persepi Satu Ibu. nama. Oke, Bang. Satu nama saja murid Yesus yang berada di depan kayu salib Yesus. Satu nama saja. Saya pengen tahu. Tercatat di mana, Bang? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tercatat di mana satu murid Yesus saja yang berada pada waktu Yesus disalibkan? Memang kalau di sana, Ibu, tidak ada penampakan. Iya. Kalau semuanya tidak ada, Bang. Jadi statement yang argumen yang Abang berikan kepada saya ini berdasarkan apa, Bang? Kami hanya tahu itu murid-murid Yesus itu pada waktu Yesus disalibkan,
Itu mereka ada. Tahu dari mana, Hanya- Abang? Tahu dari mana, Abang? Abang tahu dari mana? Pada waktu Yesus disalibkan semua muridnya ada. Sementara saya baca di Markus, semua muridnya itu kabur, melarikan diri, Bang. Abang tahu dari mana? Kalau abang memang tahu, tunjukkan satu nama saja dan di mana tertulis bahwa dia itu berada pada waktu Yesus disalibkan. Yohanes saja pas kabur bang, selopnya tinggal kalau nggak salah. Pak Ruben, senyum dong. Pak Ruben. Ada yang turunkan ya? Nggak ada. Saya moderator. Nggak ada. Di mana jemaatmu, Pak? Nggak ada. Wah, ini seperti penyaliban nih, model kabur ya, model hilang ya. Nggak begitu Bunda Nora. Sebentar, teman. Pak Ruben, waktu aku bilang, Pak Ruben, kemana kok kabur? Dia begini. Dia bilang gini. Iya, Bunda Pak Ruben Nora. bilang gini. Pak Ruben bilang gini, jemaat saya ternyata tidak bisa bantu saya. Bukan, itu sedang mempraktekkan Bunda. Begitu Bunda bilang murid-muridnya Yesus kabur, dia ngikutin nih, ninggalin Pak Ruben sebagai tumbalnya nih. Pak Ruben, gimana tuh Pak Ruben? Assalamualaikum warahmatullahi taala, Bang Blender. Waalaikumsalam. Enggak, muka Pak Ruben sedikit. Jangan semangat Pak Ruben, semangat. Semangat Pak Ruben. Bagaimana nih pertanyaan susah-susah? Halo. Hey, pertanyaan. Tunggu dulu. Pertanyaan Iya, susah kalau itu susah itu. Pertanyaan itu susah. Hey. Susah Pak Ruben. Pak Oke, Ruben. jadi gini lah. Do you speak English? No, I cannot speak English because I speak Thailand. Thailand นะครับไล่เป็นนังขับเลยเป็นนังทางเลย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนะครับไล่มันนังขับเลย Crab night từ Thái Lan. นะครับไหม สวัสดีค่ะJordan Nara นะคะ นะครับอะไรครับหนุ่ย Pak Ruben ngạo. Luki naka anoki ma adone ma aki ma paciote ke bangke ya gitu. Pak Ruben, kita berbicara bahasa kita saja ya Pak Ruben. Ya udah nih Petro tadi dia mau ngomong sama Bunda Nora nih. Nih Petro mau ngomong ya, Bang Petro ya. Kalau Petro nggak mau, malah. Oh iya. Kasih Ayo, si Petro, blender, diam dulu ya, Petro. kasih si blender. Oh ini blender nih, ini Bang blender nih tugasnya nih. Bang Petro. Bang Petro. Yakobus ada di bawah kaki salib Yesus. Ya, kau sama kayak Petro. Pak Ruben, kenapa tidak tahu Ruben? Ya, Tidak baca tahulah. Alkitab kah? Iya. Ya udah, kau le maju. Ada Maria ibu Tahulah. Yesus di bawah Diam. Petro, diam dulu. Udah. Kau diam dulu, santai. Ya, oke. Sekarang dilanjutin Bang Blender sama Petro nih, udah bener. Petro, Ya, gas kau sama Petro. Petro. Dah. Ayo, kau sama aku Petro. Bas. Nah, Yesus lahir tahun 1 Masehi, Paulus tahun 5 Masehi, selisih 4 tahun umurnya Yesus dan Paulus. Muhammad buktinya? tahun 570. Nggak usah aneh-aneh kau. Nora. Nggak usah kemana-mana, woi. Selisih tahun 1, tahun 5 berapa abad? Kau pikir 1 abad, 5 abad? Bang Petro santai, jangan kayak orang mau tenggelam. Nih, Makanya Allah santai. Subhanahu wa taala memuliakan. Nggak usah kau kemana-mana bicara. Woi. Nggak usah kau congor, kau aja panjang kali. Laga congor kita di sini. Simon, Yohanes. Kau sekarang ada poinnya kalau diskusi. Ayo dong, gantian. Masa Ya udah, kau ngomong pelan-pelan satu-satu kalau bicara. Jangan panjang kali congor kau. izinkan saya bicara dong. Ya bicara kau pada poinnya kau bicara. Nikah sama orang yang baik hati kayak Ruben. Ya udah, kau sama aku. Apa mau kau tanya? Siapa muridnya di bawah kaki Yesus? Kau sama aku, apa yang mau kau tanya? Ada Yohanes, ada Yakobus, ada Maria ibunya. Apanya kau bilang? Inna Kau mau tanya apa? nazzalna alaika Apanya kau? Kau mau diskusi sama aku? Kau tanya, silakan kau tanya. Gimana sih ini Islam ini? Kalau diskusi mau. Iya, kau poinnya saja lah. Kau bertanya.
Jadi selisihnya Yesus dan Paulus hanya 4 tahun umurnya. Dari mana kau tahu? Allah mengajari saya. Dari mana? Dari mana kau tahu? Woi, dari mana kau tahu? Saya tahu karena Allah telah memberikan. Dari mana? Bagaimana Allah berbicara dengan kau? Setiap saat Allah berbicara kepada saya. Bagaimana caranya? Bagaimana kau tahu dia itu Allah? Apa urusannya dengan ngaji? Penipu. Bagaimana kau bilang Allah penipu? Apa urusannya dengan bacaan Al-Quran kau bacakan itu? Tidak mungkin. Kenapa kau tidak pede dengan Kristen kau? Kenapa kau tidak pede dengan Kristen kau? Saya kasih Injil. Kenapa kau pakai Al-Quran? Kenapa kau pakai Al-Quran? Kenapa kau pakai Al-Quran? Kenapa kau tidak pede dengan Kristen kau? Ada Injil. Pede kau dengan Kristen kau. Kau gunakan haleluya atau apa? Salib kau gunakan. Kenapa kau pakai Al-Quran? Buat malu aja kau. Pede kau dengan Kristen kau. Jangan menumpang-numpang pada Islam. Kenapa? Kenapa? Nggak pede kau? Jadi tadi orang tanya, siapa di Kenapa? Yesus? Memang harus menggunakan Islam.